Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Miranti. Saya Fikriana. Saya Vina Indonesia. Saya Siti Nurlita Dewi. Di sini kami akan membuat video demonstrasi tentang tugas mata kuliah kami Sistem Pakar yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Daun Jagung menggunakan algoritma forward chaining. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pakar kelas 6B. Kami akan membuat video demonstrasi singkat dari pengerjaan web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti dari kelompok 5. Di sini saya akan membuat video demonstrasi tentang sistem pakar kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Daun Jagung menggunakan algoritma forward chaining. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan di sini, saya sudah membuat database yang bernama SPK Daun dengan tabel basis pengetahuan gejala penyakit solusi dan user. Masing-masing dari tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan kodenya. Yang pertama di indeks PHP. Indeks PHP ini adalah tampilan awal atau interface dari web kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Jagung. Ini untuk title-nya dan ini untuk CSS-nya. Selanjutnya, di sini untuk header-nya seperti Sistem Pakar Jagung, beranda, diagnosa, metode, informasi penyakit dan adminnya itu sendiri dengan CSS-nya. Selanjutnya ada kelas itu sendiri dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jagung dan deskripsinya. Selanjutnya ini ada informasi penyakit seperti kenali, tangani, dan lihat simulasi penanganan penyakit jagung melalui kartu interaktif di bawah ini. Untuk ini sendiri itu ada tiga tabel atau kotak dari penanganan informasi penyakit itu sendiri, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya di sini ada untuk memulai atau tampilan dari mulai diagnosa atau checkbox dari ketika kita memilih diagnosa kita sendiri. Ini untuk tampilan awalnya atau HTML-nya. Dan ini selanjutnya ada di bagian bawah ada mengenal metode forward chaining, seperti metode forward chaining itu apa, bagaimana cara kerjanya, mengapa memilih metode ini, dan apa keuntungannya. Selanjutnya di bagian bawah ada alur kerja sistem itu sendiri. Hasil dari HTML interface kita sendiri ini mengambil data-datanya itu dari diagnosa.js sendiri. Isi dari diagnosa.js sendiri yaitu function-function untuk mengarahkan hasil dari diagnosa kita. Seperti ada forum diagnosa. Ketika kita mencentang hasil dari diagnosa kita itu sendiri, dia akan menampilkan hasil dari diagnosa sendiri. Seperti facts gejala pada halaman dimuat ini, jadi dia mengambil ketika kita mencentang, nanti dia akan menampilkan hasilnya. Itu dia mengambil logiknya dari sini. Selanjutnya di sini ada API diagnosa PHP. Ini adalah logika awal dari sistem kami. Script ini PHP menerima data gejala lalu membandingkan gejala-gejala dari penggunaan sebelumnya dengan semua aturan penyakit yang ada di database yang pertama kita buat. Di sini kami menggunakan forward chaining base percentage atau persentase yang paling baik dari awal penggunaan sebelumnya. Sistem menghitung skor persentase kecocokan untuk setiap penyakit dan memilih penyakit dengan skor tertinggi sebagai jawabannya. Percentage itu adalah algoritma yang kami gunakan dalam metode forward chaining. Di sini bisa kita lihat untuk tampilan awalnya. Lalu di sini ada 3 kotak atau 3 penanganan dari masing-masing penyakit, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan ini adalah diagnosa yang akan kita buat. Misalnya di sini kita akan mencentang beberapa gejala yang ada pada tumbuhan kita, lalu menampilkan hasilnya seperti ini. Bisa dicetak. Kalau kita close, kita milih ulang gejalanya. Begitulah dari data-data yang kita buat atau kita realisasikan. Di sini saya menggunakan algoritma forward chaining. Baik, selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Saya Vina Indonesia, perwakilan dari kelompok 3. Di sini ada informasi penyakit umum dari daun jagung. Di sini ada 3 kotak. Yang pertama kenali gejala,
yang kedua solusi dan perawatan, yang ketiga lihat secara langsung. Yang pertama kita klik untuk detailnya. Di sini ada detail dari penyakit yang dialami oleh jagung. Di sini ada lihat detail, ada deskripsi dan penyebabnya. Misalnya di sini ada antraknosa, yaitu deskripsinya ini pada jagung adalah penyakit daun yang disebabkan oleh jamur dan penyebab umumnya biasanya infeksi jamur. Lalu selanjutnya ada bercak daun abu-abu, bercak daun mata, ada bulai, busuk akar, hawar daun, embun jelaga, busuk tongkol, karat daun, kerdil rumput, layu bakteri, dan masih banyak lainnya. Di sini dari isi detail dari setiap penyakit yang dialami ini diambil dari database SPK daun. Di sini misalnya di gejala, lalu pada codingannya sendiri ini ada pada daftar penyakit. Pertama ada koneksi. Ini include dengan koneksi PHP. Lalu di sini ada query dari database yang kita buat. Lalu di sini ada tampilan awal dari daftar penyakit tanaman jagung. Ada file CSS-nya juga, ada stylenya, lalu ada background-nya. Di sini dia bisa apa logikanya pakai dari script JS ini. Isi dari script JS ini sendiri ada elemen-elemen yang dibutuhkan untuk isi daftar penyakitnya. Lalu ada fungsi untuk membuat model, ada fungsi untuk menutup model, lalu ada tampilan akhirnya tidak ditemukan jika tidak perlu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada kotak kedua. Kita keluar dulu. Pada solusi dan perawatan. Di sini pada halaman panduan lengkap penanganan penyakit ada isi dari penyakit jagung tadi. Ini bisa kita lihat detailnya dan ada penanganannya langsung. Ini isi dari tabel-tabel ini disimpan dari database SPK daun pada solusi. Lalu selanjutnya codingannya sendiri ada pada seperti tadi, ada include koneksinya ke PHP, lalu ada tampilan untuk header, tampilan awalnya, panduan penanganan jagung, lalu ada stylenya, style CSS-nya, lalu ada button untuk kembali, dan ada seperti tadi koneksi untuk ke query MySQL-nya. Di sini dia menggunakan logika juga di JS, yaitu di solusi JS. Di sini ini untuk fungsi untuk menjalankan isi dari dalam tabel ini penanganannya. Lalu selanjutnya di kotak ketiga ada simulasi videonya langsung dari YouTube.
Ini hanya menggunakan kode HTML aja karena dia langsung link video YouTube-nya langsung ngambil dari ID di sini. Nah, di sini link YouTube-nya pakai ID semua. Di sini ada sekitar 10 link sepertinya. Ini ada tampilan awal dan stylenya kayak tadi, style CSS-nya. Ini ID untuk link YouTube-nya sendiri. Dan yang terakhir header untuk selesai. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke halaman admin. Ini adalah halaman admin. Di sini adalah gunanya untuk login admin. Namun jika belum mempunyai akun, di sini kita masuk ke daftar register. Untuk register ini adanya di register.php ini. Di sini saya coba masukkan nama, emailnya, lalu passwordnya. Lalu konfirmasi passwordnya, kemudian daftar sekarang. Nah, data yang sudah tadi kita masukkan akan masuk ke dalam database di bagian user. Nah, ini adalah tadi data yang baru kita masukkan di bagian register tadi. Di sini untuk password yang kita masukkan tidak akan ketahuan oleh server karena sudah dihash. Lalu di sini saya coba login. Dengan alamat email yang sudah saya masukkan tadi dan password yang sudah saya buat tadi. Kemudian login. Nah, untuk di halaman admin ini terdapat dashboard yang berisi dari kelola gejala, kelola penyakit, kelola solusi, dan kelola user. Ini terdapat di codingan di bagian gejala.php, penyakit.php, dan solusi.php. Untuk data-datanya sendiri ini terdapat di dalam database di bagian SPK daun. Di sini kita akan membuka halaman kelola gejala yang dia ada di kode gejala.php. Lalu yang kedua ada kelola penyakit. Yang kodenya itu tersimpan di penyakit.php. Lalu untuk di sini ada kelola solusi yang tersimpan kodenya itu di solusi.php. Lalu yang terakhir ada kelola user. Di sini itu tersimpan di user.php. Dan untuk semua aksi dari beberapa halaman yang ada di dashboard tersebut itu ada di aksi gejala.php, aksi penyakit.php, aksi solusi.php, dan yang terakhir ada di aksi user.php. Baik, di sini saya akan mencoba menambah data, menghapus data, dan mengedit data. Yang pertama kita tambah untuk di kelola gejala. Di ID gejalanya G20, nama gejalanya. Jadi untuk ID gejala G20 kita isi. Nah, kita coba simpan. Kita lihat. Nah, di sini sudah tampil dan dia berhasil untuk ditambah. Kita akan mengedit. Lalu kita update. Dan di sini juga berhasil untuk mengedit di kelola gejala. Lalu di sini saya akan mencoba menghapus data yang sudah saya tambahkan. Sudah terhapus. Jadi untuk
aksi tambah, edit, dan hapus di kelola gejala ini. Di halaman kelola gejala untuk aksi tambah, edit, dan hapus itu semuanya berhasil. Lalu saya akan mencoba di kelola penyakit. Saya akan tambah penyakit di ID P16. Di sini kita akan coba. Lalu penyebab. Di halaman kelola penyakit untuk tambah data, kita bisa menambahkan gambar untuk kelola penyakit. Saya akan memilih gambar yang harus kita masukkan di kelola penyakit. Lalu kita coba simpan. Dan kita lihat di sini. Ini kita lihat data sudah terupdate atau tertambah. Lalu kita akan mencoba mengedit. Dan kita akan mengganti gambar. Kita coba update. Dan di sini data sudah terupdate. Lalu terakhir saya akan mencoba menghapus data yang sudah saya tambah dan saya update tadi. Sudah terhapus. Untuk ID P16 yang tadi kita tambah, kita update, itu sudah terhapus. Jadi untuk halaman kelola penyakit dalam aksi tambah, edit, dan hapus itu berhasil. Lalu ke halaman kelola ke solusi, kita tambah solusi. Di sini jadi untuk penyakit terkait, di sini user bisa memilih yang sekiranya itu memiliki ciri-ciri sama dengan yang akan didiagnosa. Sini kita coba. Lalu kita simpan. Kita lihat apakah berhasil. Dan di sini untuk nomor 16 yang data yang sudah saya tambahkan tadi berhasil. Lalu yang kedua, seperti yang tadi akan kita coba update. Lalu penyakit terkaitnya akan kita ganti juga ke busuk akar, lalu kita update. Jadi di sini untuk data yang sudah saya tambahkan dan saya edit itu berhasil. Yang terakhir kita akan mencoba hapus. Sudah terhapus untuk nomor 16. Jadi di dalam kelola solusi untuk aksi tambah, edit, dan hapus itu berhasil. Lalu yang terakhir ada kelola user. Di sini menampilkan, jadi di dalam kelola user ini terdapat nama, email untuk orang yang sudah registrasi ke halaman admin. Sekian video demonstrasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan karena kami juga masih dalam proses belajar. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.